Pembalasan Ciung Wanara. Kisah ini kita mulai dari keberhasilan Rakean Jamri atau Prabu Harisdharma atau Sanjaya merebut kekuasaan dari Purbasora. Setelah Rakean Jamri diangkat menjadi Raja Sunda dengan bantuan Tarusbawa dan Rabuyut Sawal, sahabat ayahnya Bratasenawa, Sanjaya menyiapkan pasukan khusus di kawasan Gunung Sawal, dipimpin langsung oleh dirinya sendiri, dan pasukan Sunda dipimpin Patih Anggada. Di malam hari secara tiba-tiba dan diam-diam pasukan Rakean Jamri atau Sanjaya menyerang Galuh dan menewaskan semua keluarga Purbasora. Dan hanya satu orang yang lolos, yaitu menantu Purbasora yang menjadi patih Galuh yang bernama Bimaraksa atau Ki Balangantrang dengan segelintir pasukan. Bimaraksa atau Ki Balangantrang adalah cucu Retikan Dayun dari putra keduanya, Resi Guru Jataka. Ki Balangantrang sembunyi di Geger Sunten dan diam-diam menghimpun kekuatan dengan dukungan raja-raja di Kuningan dan sisa laskar Indraprahasta. Sanjaya sebenarnya tidak ingin menjadi Raja Galuh. Ini semata-mata hanya balas dendam kepada Purbasora yang telah mengkudeta ayahnya Bratasenawa. Setelah berhasil menguasai Galuh, Sanjaya menghubungi uaknya Sempakwaja, ayah dari Purbasora di Gunung Galunggung, dan berharap diizinkan menjadikan adik dari Purbasora yaitu Demunawan sebagai penguasa Galuh. Tetapi Sempakwaja menolaknya karena khawatir itu hanya tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Sanjaya akhirnya dinobatkan sebagai Raja Galuh, meskipun dia sadar keberadaannya di Galuh tidak disenangi. Karena Sanjaya harus berkedudukan di Pakuan sebagai Raja Sunda, akhirnya diangkatlah cucu dari Purbasora yang bernama Permana Dikusuma menjadi pemimpin pemerintahan di Galuh sebagai Raja Kawasan dan dikenal sebagai Raja Resi yang tekun mendalami agama dan sering bertapa. Permana Dikusuma mempunyai istri bernama Naganingrum, anak Ki Balangantrang. Mereka mempunyai putra bernama Surotama atau Manarah atau di kemudian hari dikenal sebagai Ciung Wanara yang lahir tahun 718 Masehi. Yang baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang Galuh. Permana Dikusuma terpaksa menerima posisi menjadi Raja Galuh karena tidak berani menolak tawaran Sanjaya yang tidak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Permana Dikusuma kemudian dijodohkan dengan Dewi Pangrenyep, anak Patih Anggada. Karena Permana Dikusuma tidak nyaman sebagai Raja Galuh di bawah kerajaan Sunda yang dipimpin Sanjaya yang telah membunuh kakeknya. Akhirnya Permana Dikusuma memilih meninggalkan istana dan bertapa, dan meninggalkan istri mudanya Pangrenyep yang masih berusia 19 tahun. Pemerintahan diserahkan kepada patihnya yaitu Tamperan, putra dari Sanjaya. Karena satu dan lain hal terjadilah skandal perselingkuhan antara Tamperan dengan Pangrenyep yang membuahkan lahirnya Kamarasa atau Banga tahun 723 Masehi. Tamperan kemudian memerintahkan seseorang untuk membunuh Permana Dikusuma. Kebusukan Tamperan ini diketahui oleh Ki Balangantrang.
Tahun 732 Tamparan diangkat menjadi penguasa Sunda Galuh menggantikan ayahnya Sanjaya. Sedangkan Surotama atau Manarah atau Ciung Wanara dengan dukungan dan arahan kakeknya Ki Balangantrang menyusun kekuatan untuk merebut tahta Galuh dan membalaskan kematian ayah dan buyutnya Purbasora. Serangan dilakukan siang hari bertepatan dengan acara sabung ayam. Manarah beserta pasukannya menyamar sebagai penyabung ayam, sedang Ki Balangantrang beserta pasukannya menyerbu ke keraton. Dan serangan tersebut berhasil. Tamparan beserta permaisuri Pangrenyep dan putranya Banga berhasil ditawan, tapi akhirnya Banga dilepaskan. Suatu malam Banga berhasil melepaskan ayah dan ibunya. Sayang, usaha Banga diketahui oleh para penjaga dan akhirnya mereka dikejar. Terjadilah pertarungan antara Manarah dan Banga yang dimenangkan oleh Banga. Sedangkan Tamparan dan Pangrenyep tewas setelah dihujani anak panah di kegelapan malam. Kematian Tamparan membuat Sanjaya yang saat itu sebagai Raja Mataram kuno atau Medang marah dan menyerang Galuh dengan kekuatan yang besar. Tetapi Manarah pun sudah menyiapkan pasukan untuk mengimbanginya. Perang besar tersebut akhirnya bisa ditengahi oleh Raja Resi Demunawan yang berusia 93 tahun. Dan disepakati kerajaan Sunda Galuh dibagi dua antara Manarah dan Banga. Galuh diserahkan kepada Manarah dan kerajaan Sunda kepada Banga. Dalam kesepakatan yang terjadi tahun 739 Masehi, itu juga ditetapkan bahwa kerajaan Sunda yang dirajai oleh Banga sebagai kerajaan bawahan dari kerajaan Galuh. Manarah bergelar Prabu Jaya Prakosa Mandaleswara Salakabuana. Banga bergelar Prabu Kertabuana Yasawiguna Aji Mulya. Kemudian mereka berdua dijodohkan dengan Cicit Resi Demunawan, Manarah dengan Kancanawangi sedangkan Banga dengan Kancanasari. Manarah atau Ciung Wanara memerintah Galuh sejak tahun 739 Masehi sampai 783 Masehi. Tahun 783 Masehi, Manarah mengundurkan diri dari tahta kerajaan Galuh dan memilih untuk bertapa. Manarah atau Ciung Wanara wafat tahun 798 dalam usia 80 tahun.